Di sebuah sudut Kalimantan Selatan, di kampung bernama Sekumpul, Martapura, lahirlah sosok yang kelak menyinari jutaan hati. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, namun umat lebih mengenalnya sebagai Abah Guru Sekumpul. Sejak kecil, tanda-tanda keistimewaan telah tampak pada dirinya, kecerdasan, ketekunan, serta cinta mendalam pada ilmu dan agama. Abah kecil tidak seperti anak-anak kebanyakan, ia jarang bermain, lebih suka duduk bersimpuh di hadapan para guru atau menyendiri membaca kitab. Bibirnya selalu dibasahi oleh zikir dan solawat, bahkan saat usianya belum mencapai balik. Banyak orang tua yang segan padanya, merasa seolah berhadapan dengan ulama besar yang telah matang dalam kebijaksanaan. Ibunya, seorang wanita salehah, melihat potensi besar dalam diri anaknya. Ia mendidik Abah Zaini dengan penuh kasih sayang dan ketelatenan, menjaganya dari hal-hal yang sia-sia. Sementara itu, ayahnya, Abdul Ghani, selalu mengarahkan Abah kepada majelis ilmu, memperkenalkannya kepada ulama-ulama terkemuka sejak usia dini. Dari sinilah awal mula cahaya itu memancar, menyentuh satu persatu hati manusia. Seiring bertambahnya usia, ketekunan Abah Zaini dalam menuntut ilmu semakin luar biasa. Beliau belajar kepada banyak ulama besar, termasuk datuk-datuk alim yang tinggal di Martapura dan sekitarnya. Salah satu guru paling berpengaruh dalam hidupnya adalah Syekh Muhammad Amin Qudsi, seorang alim yang dikenal dalam dan luar negeri. Di bawah bimbingan guru-guru inilah Abah menguasai berbagai cabang ilmu agama. Dalam usia yang sangat muda, beliau telah hafal Al-Quran dan memahami kitab-kitab klasik seperti Ihya Ulumuddin, Syarah Hikam, dan Tafsir Jalalain. Beliau tidak hanya menguasai isi kitab, tapi juga mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi Abah, ilmu bukan untuk dibanggakan, melainkan dijadikan alat untuk membina akhlak, memperkuat iman, dan menuntun umat kepada jalan kebenaran. Abah Guru sangat menjunjung tinggi adab dalam menuntut ilmu. Ia selalu mencium tangan gurunya, duduk dengan penuh khidmat saat mendengarkan pengajian, dan tidak pernah memotong pembicaraan orang tua. Ia juga sangat rendah hati, meski banyak orang mulai mengenal keilmuannya. Abah justru semakin menundukkan diri, menyembunyikan karomah dan keistimewaannya dari pandangan umum. Suatu hari, dalam usia belasan tahun, Abah bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Dalam mimpi itu, Rasulullah memandangnya dengan penuh kasih sayang dan memberikan isyarat seakan menunjuk kepadanya untuk menjadi pembimbing umat. Ketika Abah bangun, hatinya bergetar dan matanya basah. Ia tidak menceritakan mimpi itu kepada siapapun. Namun sejak hari itu, hidupnya berubah semakin terarah dan penuh keyakinan. Mimpi itu tidak datang sekali. Beberapa kali Rasulullah hadir dalam tidurnya, menuntunnya, menasihatinya, bahkan menunjukkan perkara-perkara yang belum diketahui orang lain. Ini menjadi kekuatan batin tersendiri bagi Abah. Ia semakin giat dalam ibadah malam, bangun sebelum fajar untuk bersujud dan bermunajat dalam kesunyian, hatinya dipenuhi cinta yang dalam kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kedekatannya dengan Rasulullah, banyak ulama besar menaruh hormat padanya. Meskipun usianya masih muda, bahkan beberapa guru menyatakan bahwa ilmu yang dimiliki Abah bukan semata hasil belajar dari manusia, tapi juga limpahan langsung dari anugerah Allah melalui mimpi dan ilham. Hal ini membuat Abah semakin waspada agar tidak terperangkap dalam ujub dan sombong. Pada usia 20-an, Abah mulai mengajar di majelis-majelis kecil. Ia tidak memilih tempat yang megah, justru sering mengajar di langgar-langgar kecil atau di serambi rumah. Ia duduk bersila di atas tikar pandan, dikelilingi oleh orang-orang kampung yang haus akan ilmu dan kasih sayang. Suaranya lembut, tak pernah meninggi, namun mampu menembus kalbu yang paling keras. Majelis-majelisnya mulai dikenal luas. Orang-orang datang dari kampung seberang, dari kota, bahkan dari provinsi lain. Mereka rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendengarkan nasihatnya yang sederhana, tapi penuh makna. Bukan hanya ilmu yang mereka cari, tapi juga ketenangan. Karena setiap kali berada di dekat Abah Guru, hati mereka menjadi damai. Ketenaran Abah tidak membuatnya berubah. Ia tetap memakai pakaian yang sama, tetap hidup sederhana, dan menolak segala bentuk pemujaan berlebihan. Ketika seseorang memujinya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Apa yang baik dari saya, itu dari Allah. Yang buruk, itu dari saya sendiri. Jangan lihat saya, tapi lihatlah ajaran Nabi Muhammad SAW yang saya bawa." Tak sedikit yang menyaksikan keajaiban-keajaiban kecil di sekitar Abah. Banyak yang menceritakan bahwa doa beliau sering mustajab. Seorang ibu pernah datang sambil menangis karena anaknya sakit keras, dan setelah didoakan Abah dengan lembut, anak itu sembuh tanpa harus ke rumah sakit.
Tapi Abah selalu merendah, menolak disebut memiliki karomah, dan mengatakan bahwa semua itu karena Allah. Bahkan di kalangan para ulama besar, Abah dianggap sebagai mutiara tersembunyi dari tanah Banjar. Ulama-ulama dari Jawa, Sumatera, hingga Malaysia dan Singapura datang bersilaturahim kepadanya. Namun, dalam pertemuan itu, Abah selalu menempatkan dirinya sebagai murid, bukan sebagai tuan rumah. Ia mendahulukan ulama tamu dalam berbicara, menyuguhkan mereka dengan tangan sendiri, dan mencium tangan mereka dengan penuh takzim. Di balik ketenangannya, Abah menyimpan kekuatan doa yang luar biasa. Pernah suatu ketika, ada hujan deras yang hampir menggagalkan pengajian akbar di Martapura. Orang-orang mulai khawatir, tetapi Abah dengan tenang menengadah ke langit dan berdoa dengan suara lirih. Tak lama, hujan berhenti, langit cerah, dan ribuan orang bisa hadir dalam majelis malam itu. Semua yang hadir tersentuh dan mengucap syukur, menyaksikan kekuatan doa dari seorang kekasih Allah. Dalam kehidupannya sehari-hari, Abah Guru sangat mencintai anak-anak. Setiap anak yang datang padanya akan dielus kepalanya dan diberi doa. Ia sering membagikan permen atau uang kecil, bukan sebagai bentuk duniawi, tapi sebagai sarana menanamkan cinta dan perhatian. Bagi Abah, anak-anak adalah amanah besar dan calon pewaris umat. Pendidikan anak menjadi perhatian penting baginya. Beliau pernah berpesan kepada para orang tua agar mendidik anak dengan kasih sayang, bukan dengan kekerasan. Ia menekankan bahwa teladan orang tua jauh lebih berpengaruh daripada kata-kata. Abah berkata, kalau engkau ingin anakmu mencintai salat, maka cintailah salat itu lebih dulu. Mereka belajar dari apa yang kita lakukan, bukan dari apa yang kita perintahkan. Di majelisnya, anak-anak tidak pernah disisihkan. Mereka boleh duduk di barisan depan, bahkan dibiarkan tertidur di pangkuan ibunya saat pengajian berlangsung. Abah tidak pernah memarahi anak yang rewel atau menangis. Biarkan, katanya lembut, mereka pun membawa keberkahan. Jangan sampai majelis ini menakutkan bagi anak-anak. Ia harus menjadi tempat yang ramah bagi seluruh umur. Pada suatu malam Jumat yang sunyi, Abah bangun seperti biasa untuk tahajud. Beliau tidak pernah melewatkan malam tanpa bermunajat. Di ruang kecil itu, hanya ada dirinya dan Allah. Tak ada yang tahu apa yang beliau pinta, kecuali bahwa doa itu membawa pengaruh besar bagi ribuan orang yang bahkan belum pernah bertemu beliau. Setelah tahajud, biasanya Abah duduk lama dalam solawat. Cintanya kepada Rasulullah tidak bisa diungkap dengan kata-kata biasa. Ia menangis setiap kali menyebut nama Muhammad, dan wajahnya berubah bersinar, seakan sedang berada di hadapan baginda Nabi. Banyak yang mengatakan bahwa ia benar-benar bertemu Rasulullah hampir setiap malam, dalam mimpi atau dalam keadaan sadar, hanya Allah yang tahu. Karena cinta itu pula, Abah selalu menyebarkan solawat kepada murid-muridnya. Di setiap akhir pengajian, ia memimpin pembacaan solawat dengan suara merdu dan khusyuk. Barang siapa yang memperbanyak solawat, hidupnya akan diberi kelapangan dunia dan akhirat. Begitu pesan Abah. Dan benar, siapapun yang mengikuti ajarannya merasakan ketenangan luar biasa dalam hidup mereka. Takdir membawa Abah semakin terkenal. Namun, ketenaran itu tidak mengubah dirinya. Rumahnya tetap sederhana, tidak mewah, dan terbuka bagi siapa saja. Tak ada penjaga bersenjata, tak ada pagar tinggi, hanya senyum hangat dan sapaan lembut yang menyambut setiap tamu. Bahkan tamu yang datang tengah malam pun tetap dilayani dengan tenang. Suatu ketika datang seorang pemuda dalam keadaan mabuk, masuk tanpa permisi ke halaman rumah Abah. Para santri hendak mengusirnya, tetapi Abah melarang. Biarkan dia masuk, kata Abah dengan tenang. Abah menyambut pemuda itu seakan menyambut tamu kehormatan. Ia beri air minum, ia tanya kabarnya, dan akhirnya memeluknya sambil berkata, "Nak, jangan sakiti dirimu dengan dosa. Allah masih menunggumu kembali." Pemuda itu menangis terseduh-seduh dan bersujud di kaki Abah. Sejak malam itu, ia berhenti minum minuman keras, dan kelak menjadi salah satu santri terbaik di sekumpul. Kisah ini tersebar luas, menjadi bukti bahwa kelembutan jauh lebih mujarab daripada kemarahan. Dan inilah cara Abah mengubah dunia, bukan dengan kekuatan fisik, tapi dengan kekuatan hati. Salah satu ciri utama dari Abah adalah kearifannya dalam memberi nasihat. Beliau tidak pernah memaksa orang berubah, tapi selalu memberi petunjuk dengan cara yang halus dan menyentuh hati. Dalam banyak majelisnya, ia tidak banyak berbicara keras, namun setiap kalimatnya mengandung kekuatan ruhani yang luar biasa. Banyak yang datang hanya untuk mendengar satu kalimat darinya, lalu pulang dengan hati yang tercerahkan. Dalam memberikan nasihat,
Abah sering mengutip kisah-kisah ulama terdahulu dan perjalanan Rasulullah SAW. Ia menjadikan sirah nabawiyah sebagai teladan utama dalam mendidik umat. Beliau sangat ahli dalam menggabungkan ilmu fikih, tasawuf, dan sejarah Islam ke dalam satu penyampaian yang ringan namun padat. Murid-muridnya mengaku, tak jarang mereka menangis hanya karena satu kisah yang dibacakan dengan suara lirih Abah. Abah juga sangat pandai membaca kondisi hati orang lain. Seringkali seseorang datang tanpa bicara apa-apa, tapi Abah langsung tahu masalahnya. Jangan risau, Allah sedang mengujimu agar engkau semakin dekat dengannya, kata Abah kepada seorang janda yang kehilangan suaminya. Kalimat itu sederhana, tapi mampu meredakan duka yang mendalam. Karena itulah, orang-orang selalu merasa nyaman berada di dekatnya. Di balik kebijaksanaannya, Abah juga dikenal sebagai pribadi yang sangat disiplin. Ia sangat menjaga waktu, terutama waktu salat dan pengajian. Tidak pernah sekalipun beliau terlambat hadir ke majelis yang telah dijadwalkan. Bahkan ketika sakit, ia tetap berusaha hadir. Meski harus dipapah, keteladanan inilah yang membuat para santri dan jamaahnya termotivasi untuk mengikuti jejak beliau. Selain disiplin waktu, Abah juga sangat menjaga makanan dan hal-hal yang masuk ke tubuhnya. Beliau sangat selektif dengan makanan yang dimakan. Bukan karena pilih-pilih rasa, melainkan karena sangat takut jika ada sesuatu yang tidak halal atau subhat. Apa yang masuk ke tubuh kita akan menjadi darah dan daging. Jika haram, maka amal pun tertolak, kata beliau dalam sebuah pengajian. Dalam kehidupan sehari-harinya, Abah mencontohkan gaya hidup bersih dan rapi. Pakaian beliau selalu bersih, meski sederhana, rumahnya tertata rapi dan wangi. Ia sering mengatakan bahwa kebersihan adalah bagian dari iman, dan seorang muslim harus mencerminkan keindahan dalam segala aspek hidupnya. Para tamu sering terheran-heran melihat betapa tertibnya hidup beliau, seakan semuanya berjalan sesuai irama langit. Kisah cinta Abah kepada umat tak hanya berhenti di Martapura. Beliau sering didatangi orang dari berbagai daerah, Jawa, Sulawesi, Sumatera, bahkan Malaysia dan Singapura. Uniknya, Abah hampir tidak pernah keluar dari Kalimantan untuk berdakwah, tapi orang-orang tetap datang kepadanya. Ini membuktikan bahwa kekuatan hati jauh lebih ampuh daripada promosi duniawi. Para pejabat, pengusaha, artis, dan ulama semua berdatangan. Tapi Abah tetap memperlakukan mereka sama seperti tamu biasa. Tidak ada perlakuan khusus. Bahkan terkadang, pejabat pun harus menunggu giliran untuk bisa bersalaman atau mendapat nasihat dari beliau. Ketika ditanya kenapa, Abah hanya menjawab, semua manusia sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah takwanya. Pernah suatu waktu, seorang pengusaha kaya datang membawa bingkisan mahal sebagai hadiah. Tapi Abah menolaknya dengan halus. Saya bukan tempat untuk memberi persembahan. Bawalah harta itu kepada orang yang kelaparan, mereka lebih berhak. Saya tidak butuh itu, katanya sambil tersenyum. Pengusaha itu tertegun, lalu pulang sambil menangis dan membagikan hartanya kepada fakir miskin, sebagaimana wasiat Abah. Setiap malam Jumat, langit sekumpul seolah bercahaya. Ribuan jamaah berkumpul untuk menghadiri majelis sholawat yang dipimpin oleh Abah sendiri. Mereka datang dengan bas, mobil, motor, bahkan jalan kaki dari desa-desa yang jauh. Mereka duduk berjam-jam hanya untuk mendengar suara Abah membaca maulid dan sholawat. Suasana majelis itu tidak tergantikan oleh apapun di dunia. Abah memimpin majelis dengan hati yang penuh cinta. Tidak ada pengeras suara yang berteriak-teriak, hanya lantunan lembut sholawat yang menyusup ke sanubari. Ketika tiba saat pembacaan kisah kelahiran Nabi, banyak yang menangis haru. Abah sendiri kadang berhenti membaca karena tak kuasa menahan tangis. Wajahnya memerah, dan matanya basah, seakan sedang berada langsung di hadapan Rasulullah SAW. Majelis malam Jumat itu menjadi sumber energi ruhani bagi masyarakat. Banyak orang mengaku sembuh dari penyakit, terbebas dari masalah, atau menemukan jalan hidupnya setelah menghadiri majelis tersebut. Bagi mereka, sekumpul bukan sekadar tempat, tapi gerbang ketenangan yang membawa mereka mendekat kepada Allah dan Rasul-Nya. Di masa tuanya, tubuh Abah mulai melemah, tapi semangatnya tetap membara. Ia tidak pernah mengeluh sakit, bahkan sering menyembunyikan rasa sakitnya agar tidak membuat orang lain khawatir. Saat demam tinggi atau tubuhnya menggigil, ia tetap berusaha hadir ke majelis. Meski harus dipapah oleh santri-santrinya, orang-orang mulai merasakan firasat kehilangan. Beberapa jamaah bahkan bermimpi Abah berpamitan, meski beliau masih hidup dan aktif. Namun, Abah tetap tersenyum seperti biasa, kita semua akan pulang, katanya suatu hari.
Yang penting, kita pulang dengan membawa cinta kepada Allah dan Rasulullah. Kalimat itu diingat oleh banyak orang, seolah menjadi wasiat terakhir. Suatu malam, menjelang wafatnya, Abah berkumpul dengan orang-orang terdekat. Ia tidak banyak bicara, hanya membaca solawat dan zikir. Tatapan matanya tenang, seolah ia telah siap untuk berangkat ke alam lain. Dan benar, tak lama setelah itu, dunia kehilangan cahaya besar. Abah guru sekumpul wafat dengan tenang, meninggalkan lautan duka dan kerinduan yang tak terhingga. Hari pemakaman Abah adalah salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah Kalimantan Selatan. Ribuan orang datang, bahkan lebih dari 1 juta jika dihitung dari semua penjuru. Mereka tidak datang karena undangan, tapi karena cinta. Tangis pecah di setiap jalan, setiap rumah, setiap hati yang pernah disentuh oleh kehangatan Abah. Namun, pemakaman itu bukan hanya duka, ia juga menjadi majelis zikir terbesar. Di tengah isak tangis, terdengar lantunan solawat yang merdu. Orang-orang tidak henti membaca Al-Fatihah dan Yasin. Mereka mengantar jasad Abah dengan penuh hormat, seperti mengantar seorang wali yang baru saja kembali ke pangkuan Tuhannya. Abah dimakamkan di Sekumpul, tempat beliau membangun cinta dan ilmu. Makamnya menjadi tempat ziarah yang tak pernah sepi. Tapi lebih dari itu, ajaran dan keteladanannya hidup di hati ribuan murid dan jamaah. Ia mungkin telah tiada secara jasad, tapi ruh dan cintanya tetap hadir dalam setiap langkah umat yang mencintainya.